Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ulama besar dan seorang sufi yang merupakan waliullah dengan gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Beliau adalah orang saleh, alim, tinggi ilmunya dan memiliki akhlak yang baik serta selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi dan meninggal pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Beliau juga merupakan pendiri tarekat Qadiriyah yang banyak diikuti umat Islam di berbagai dunia. Dan seperti kebanyakan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga memiliki banyak sekali keistimewaan dan kehebatan melebihi manusia lain pada umumnya. Hal inilah yang disebut dengan karomah. Dengan karomah tersebut, seorang waliullah bisa melakukan hal-hal yang cenderung mustahil dan di luar logika berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah salah satu ulama yang memiliki banyak sekali karomah. Berikut kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada suatu hari, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majlis, seekor burung terbang di atas majlis itu sambil mengeluarkan bunyi yang sangat mengganggu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun berkata, "Wahai angin, buat burung itu diam." Seketika itu juga, burung itu jatuh ke atas majlis itu dalam keadaan mati. Setelah melihat keadaan burung itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun turun dari kursi tingginya dan mengambilnya. Kemudian sang wali pun berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan serta-merta burung itu bisa hidup kembali dan terbang dari tangan Syekh. Maka takjublah para hadirin di majlis itu karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkan melalui tangan Syekh. Pada suatu hari, pada tahun 537 Hijrah, seorang lelaki dari kota Baghdad datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sang lelaki bercerita bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anaknya itu telah diculik dari atas atap rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Karh. Duduklah di dekat potongan batang pisang, kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah bismillah dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya bahwa aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang coba menakut-nakuti lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak mampu melintasi garis lingkaran itu. Para jin-jin datang silih berganti, rombongan demi rombongan. Dan akhirnya datanglah Raja Jin dengan menunggang seekor kuda dan disertai oleh beberapa pengawal jin. Raja Jin itu memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu menjawab, "Aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu langsung turun dari kudanya sebagai bentuk rasa hormat. Kemudian Raja Jin itu duduk di atas tanah, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu, Raja Jin bertanya masalah sang lelaki. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak perempuannya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita itu, Raja Jin langsung memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, sang jin yang bersalah dibawa ke hadapan Raja Jin itu, seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak perempuan manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu lalu bertanya, "Kenapakah engkau ambil anak perempuan manusia ini? Tidakkah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub?" Jin lelaki dari negara Cina itu mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada anak perempuan manusia itu. Raja Jin itu memerintahkan agar dipulangkan anak perempuan itu kepada orang tuanya dan jin dari negara Cina itu dikenakan hukuman mati.
Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Raja Jin itu berkata pula, sudah tentu karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mampu melihat dari rumahnya apa yang dilakukan jin-jin yang jahat. Dan jin-jin itu lari mengasingkan diri ke belahan bumi yang jauh karena takut akan kehebatan Syekh. Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, namun juga bagi bangsa jin. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru saja selesai berwudu. Dengan terompah yang masih basah, ia berjalan menuju sajadahnya yang telah terhampar di lantai masjid. Beliau menunaikan solat sunnah 2 rakaat, sementara beberapa muridnya duduk penuh ta'zim, menunggu tak jauh dari sang syekh berada. Setelah mengucap salam dan baru saja melafalkan beberapa zikir, tiba-tiba ia melemparkan terompahnya ke langit sambil berteriak keras. Tak lama berselang, Syekh kembali melemparkan terompah yang satunya ke langit. Sepasang terompah itu pun lenyap. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan zikir kembali seolah-olah tak terjadi apa-apa. 23 hari kemudian, 2 muridnya yang bernama Syekh Abu Usman dan Syekh Muhammad Abdul Haqi dikejutkan dengan kedatangan serombongan kafilah dagang di pintu gerbang madrasah mereka. Mereka menyatakan ingin bertemu dengan sang guru untuk menyampaikan nazar. Syekh Abu Usman pun menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan pesan tamunya. Dengan tenang Syekh mengatakan pada Abu Usman agar menerima apa yang akan diberikan tamunya. Kafilah tersebut memberikan hadiah terdiri atas perhiasan emas dan pakaian dari sutra, serta sepasang terompah tua yang sangat dikenal oleh kedua murid Syekh Abdul Qadir sebagai terompah gurunya. "Bagaimana terompah guru kami berada di tangan kalian?" tanya keduanya terheran-heran. Pemimpin kafilah itu pun berkisah, 23 hari yang lalu, mereka dihadang gerombolan perampok di sebuah gurun pasir di luar Jazirah Arab. Karena ketakutan, semua anggota kafilah melarikan diri, meninggalkan sebagian barang dagangan mereka. Namun tiba-tiba mereka berhenti karena di depan mereka ada jurang yang lebar.